Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam dan bahagia. Nama saya Daniel Aziz Mahmudi, mahasiswa transfer program studi agroteknologi kelas A, NIM 2020009 Saya akan membuat video praktikum yaitu mata kuliah biokimia pertanian kelas A dengan judul Acara 1 Fotosintesis dan Respirasi Tumbuhan. Sebelum melanjutkan ke scan video selanjutnya, saya akan menjelaskan sedikit tentang fotosintesis dan respirasi tumbuhan. Adalah sebagai berikut. Fotosintesis merupakan contoh anabalisme, yaitu proses-proses penyusunan energi kimia melalui senyawa-senyawa organik. Sedangkan respirasi merupakan contoh katabalisme, yaitu proses penguraian dan pembebasan energi dari senyawa-senyawa organik menurut Subardi 2009. Praktikum ini didasarkan atas dua praktikum, yaitu yang pertama fotosintesis dan yang kedua yaitu respirasi tumbuhan. Untuk praktikum yang pertama yaitu fotosintesis. Sebelum melanjutkan ke praktikum, yaitu menyiapkan dulu alat dan bahan yang digunakan, yaitu sebagai berikut. Ya, setelah itu adalah memasukkan air keran ke dalam ember. Setelah air keran dimasukkan ke dalam ember, kemudian campur soda kue, masukkan soda kue ke dalam air keran di dalam ember tersebut. Setelah itu memasukkan ganggang ke dalam botol. Setelah rebut ganggang dimasukkan ke dalam botol, maka masukkan air keran yang sudah tercampur dengan soda kue dalam botol dengan catatan jangan sampai ada oksigen yang masuk ke dalam botol. Ya, setelah rumput ganggang dan air keran dimasukkan ke dalam botol, maka tutup botol dengan plastik mika yang sudah dibuat sedemikian rupa. Dan buatlah sepresisi mungkin dengan botol tersebut. Setelah semuanya tertutup, kemudian jemur botol yang berisi air keran dan campuran soda kue beserta rumput ganggang ini di bawah terik sinar matahari. Ya, ini dipanaskan selama 4 jam di bawah terik matahari. Untuk 2 jam pertama, yaitu dilakukannya penghitungan gelembung yang ada di dalam botol yang berisi air keran, soda kue, beserta rumput ganggang tersebut. Kemudian 2 jam berikutnya, hitung kembali jumlah gelembung yang ada di dalam botol tersebut. Kemudian catat hasil pengamatan. Yang berikut ini adalah hasil pengamatan yang dilakukan selama 4 jam. Pengamatan selama 2 jam pertama dan 2 jam berikutnya adalah sebagai berikut. Ya, ini adalah hasil fotosintesis yang dilakukan selama 4 jam. Terdapat gelembung-gelembung dalam botol yang berisikan rumput ganggang, air, dan campuran soda kue. Ya, dari hasil pengamatan yang sudah dilakukan, kenapa ya hal ini bisa terjadi? Kenapa ya? Ini dia jawabannya. Jawabannya adalah karena botol yang berisi air dan soda kue mengandung CO2. Kemudian, dengan bantuan cahaya matahari dan klorofil yang terdapat pada tumbuhan ganggang hidrilla ini, maka terjadilah proses fotosintesis yang ditandai dengan adanya gelembung udara yang diduga adalah oksigen ataupun O2. Ternyata, dari hal tersebut, penutup plastik mika warna juga berpengaruh terhadap laju proses fotosintesis. Hal ini dijelaskan menurut Santoso tahun 2004 tentang Fisiologi Tumbuhan Universitas Muhammadiyah Bengkulu, bahwa klorofil menyerap semua warna sinar kecuali sinar hijau. Sinar yang paling banyak diserap untuk fotosintesis adalah sinar merah dengan kurang lebih 700 Nm dan biru kurang lebih 750 Nm. Jenis sinar yang lain juga diserap energinya walaupun dalam tingkat yang lebih rendah. Sinar hijau justru dipantulkan oleh klorofil sehingga daun tampak berwarna hijau seperti itu. Jadi kesimpulannya adalah proses fotosintesis dapat menghasilkan oksigen dengan pembuktian melalui gelembung-gelembung udara yang terdapat di dalam wadah botol bekas yang berisi campuran air, soda kue, dan ganggang hidrilla setelah mendapatkan cahaya matahari secara langsung selama 4 jam.
Kesimpulan yang kedua yaitu penutup plastik mika warna juga berpengaruh terhadap laju proses fotosintesis. Klorofil menyerap semua warna sinar kecuali sinar hijau. Sinar yang paling banyak diserap untuk fotosintesis yaitu sinar merah dan biru. Jenis sinar yang lain juga diserap energinya walaupun dalam tingkat yang lebih rendah. Terima kasih telah menonton video saya mengenai praktikum fotosintesis. Jika ada kekurangan ataupun salah kata, saya mohon maaf. Salam dan bahagia. Oh ya, satu lagi nih, video selanjutnya yaitu membahas tentang respirasi tumbuhan. Seperti apa ya? Simak video berikut ini. Respirasi tumbuhan. Saya akan mengulas kembali artian respirasi tumbuhan secara singkat. Respirasi merupakan contoh katabolisme, yaitu proses penguraian dan pembebasan energi dari senyawa-senyawa organik. Itu menurut Subardi tahun 2009. Setelah itu adalah menyiapkan alat dan bahan praktikum mengenai respirasi adalah sebagai berikut. Ya, setelah mengetahui alat dan bahan yang digunakan dan menyiapkan alat dan bahan yang digunakan, maka langsung saja melaksanakan praktikum sesuai dengan prosedur. Yang pertama yaitu memasukkan air kapur ke dalam botol. Kemudian membungkus kecambah menggunakan kain. Dan kemudian ditali menggunakan benang. Setelah itu masukkan ke dalam botol yang terdapat air kapur tersebut. Setelah itu tutup botol menggunakan aluminium foil. Setelah semuanya tertutup dengan rapat, maka tinggal menunggu sampai 1 hari 1 malam dan kemudian dilihat hasil. Ya, ini adalah hasil dari selama menunggu 1 hari 1 malam. Air kapur yang tidak terdapat kecambah itu masih terlihat bening ataupun bersih. Dengan air kapur yang terdapat kecambah yaitu terlihat sedikit keruh dan terdapat bintik-bintik air di dinding botol bekas tersebut. Jadi kesimpulannya adalah selain melakukan fotosintesis, tumbuhan juga melakukan respirasi seperti pada manusia dan hewan. Saat melakukan respirasi, tumbuhan memerlukan oksigen atau O2 dan mengeluarkan uap air H2O dan karbon dioksida CO2. Terlihat pada dinding botol bekas yang terdapat kecambah, terdapat titik air dan air kapur berwarna lebih keruh daripada botol bekas yang tidak ada kecambahnya. Air kapur yang ditambahkan CO2, maka zat kapur yang terkandung dalam air tersebut akan mengikat CO2 sehingga terjadi perubahan warna pada air. Gas O2 inilah yang bereaksi dengan larutan kapur sehingga larutan kapur menjadi keruh dan menimbulkan endapan. Terima kasih telah melihat video ini. Semoga dapat bermanfaat. Salam dan bahagia.